Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Sahabat biologi, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Baiklah sahabat biologi, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang tipe perkecambahan hipogeal dan epigeal, maka mari kita dalami dulu beberapa glosarium atau daftar istilah berikut ini. Yang pertama, perkecambahan. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji akan mulai aktif dan berkecambah setelah air masuk ke dalam benih atau yang biasa kita sebut dengan imbibisi air. Yang kedua, epikotil. Epikotil adalah bagian yang akan menjadi batang pohon bagian atas dari kotiledon. Hipokotil adalah bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio. Plumula adalah calon daun dan batang pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Radikula adalah calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Kotiledon adalah bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Endosperma adalah bagian terbesar dari biji monokotil yang fungsinya sebagai cadangan makanan bagi embrio. Selubung biji adalah selaput tipis yang akan melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Sahabat biologi, agar lebih mudah memahami perbedaan antara tipe perkecambahan epigeal dengan tipe perkecambahan hipogeal, maka mari kita lihat tabel berikut ini. Faktor pembeda pertama yaitu definisi atau pengertian. Tipe epigeal adalah proses di mana daun benih atau kotiledon dibawa ke permukaan tanah bersama dengan tunas selama perkecambahan. Sedangkan tipe hipogeal adalah proses di mana daun benih atau kotiledon tetap berada di bawah permukaan tanah selama perkecambahan. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada gambar proses di bawah ini, yang membedakan antara tipe epigeal dan tipe hipogeal. Faktor pembeda berikutnya adalah mekanisme proses. Pada tipe perkecambahan epigeal, proses perkecambahan biji dimulai dengan kotiledon yang keluar dari tanah. Selanjutnya, kotiledon dibawa keluar dari tanah oleh pertumbuhan hipokotil. Yang ketiga, kotiledon menjadi hijau atau fotosintetik dan bertindak sebagai daun pertama untuk tanaman tersebut. Yang keempat, daerah terminal hipokotil melengkung untuk melindungi plumula atau bakal calon batang dari gesekan tanah. Selanjutnya, plumula tetap tertutup dan dilindungi oleh kotiledon sampai keluar dari tanah. Dan yang terakhir, energi untuk pertumbuhan terutama berasal dari kotiledon. Nah, selanjutnya, mekanisme proses pada tipe hipogeal. Yang pertama, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Yang kedua, hipokotil tidak banyak memanjang. Sebaliknya, epikotil tumbuh dan membawa plumula ke atas tanah. Yang ketiga, bagian terminal dari epikotil akan melengkung untuk mengurangi kerusakan plumula oleh gesekan dari partikel tanah. Yang keempat, kotiledon tidak mengambil peran dalam fotosintesis. Dan yang kelima, energi untuk pertumbuhan terutama berasal dari endosperma. Faktor pembeda yang terakhir adalah contoh tumbuhan.
Contoh dari tipe epigeal adalah semua tumbuhan dikotil, di antaranya mangga, jambu, kacang tanah, kacang hijau, durian, rambutan, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk tipe hipogeal adalah semua tumbuhan monokotil, yaitu padi, sorghum, rumput teki, jagung, alang-alang, gandum, dan lain-lain. Baiklah sahabat biologi, sekarang kalian telah memahami perbedaan antara tipe perkecambahan epigeal dengan tipe perkecambahan hipogeal. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.